Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusazanul Alam. NIM saya 12403031020021. Di sini saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Suluddin, yang mana di sini tujuan saya membuat video akan menjelaskan yaitu tentang tentang pembahasan teologi Islam atau ilmu kalam, yang mana saya akan membahas tentang salah satu pembahasan teologi Islam itu, yaitu tentang aliran Khawarij. Bagaimana Khawarij ini muncul, mungkin sedikit akan saya jelaskan, dan bagaimana ciri-ciri Islam Khawarij ini, bagaimana dia misalnya memandang tentang bagaimana pelaku dosa, bagaimana seorang pelaku dosa besar ini menurut Khawarij, terus bagaimana idealnya atau pemahaman mereka terhadap pemerintahan Islam ini yang benar bagaimana, begitu. Jadi saya di sini akan membacakan bukunya Pak Harun Nasution yang bertemakan teologi Islam, berjudul Teologi Islam, Aliran-aliran dan Sejarah Analisa Perbandingan. Jadi di dalam buku ini dijelaskan bahwa kaum Khawarij terdiri atas pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan barisannya karena tidak setuju dengan sikap Ali bin Abi Thalib dalam menerima arbitrase atau tahkim. Tahkim itu sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan tentang khalifah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi memang Khawarij ini tidak terima, merasa kecewa karena Ali bin Abi Thalib itu menerima arbitrase, yang mana arbitrase sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan tentang khalifah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kalau nama Khawarij sendiri itu di sini dari kata kharaja yang berarti keluar. Nama itu diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari barisan Ali. Nah, tetapi ada pula yang berpendapat bahwa pemberian nama itu atau pemberian nama Khawarij itu didasarkan atas ayat 100 dari surat An-Nisa yang di dalamnya berbunyi, yang artinya keluar dari rumah lari kepada Allah dan Rasulnya. Dengan demikian, kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dari kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasulnya. Nah, selanjutnya mereka anggap diri mereka tuh syuroh, yang berasal dari kata yasri atau yang artinya menjual. Nah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ayat 207 dari surat Al-Baqarah yang berbunyi, yang artinya ada manusia yang menjual dirinya untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka adalah orang yang sedia mengorbankan diri untuk Allah. Nama lain yang diberikan kepada mereka ialah, ada berpendapat bahwa Al-Hurariyah, dari kata Harura, satu desa yang terletak di dekat kota Kufah di sana, di Irak. Nah, di tempat inilah mereka yang pada waktu itu berjumlah 12.000 orang berkumpul setelah memisahkan diri dari Ali. Di sini mereka memilih Abdullah bin Wahab Ar-Rashidi sebagai pemimpin mereka, sebagai imam mereka, yaitu sebagai ganti dari Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Dalam pertemuan dengan kekuatan Ali, dalam pertempuran dengan kekuatan Ali, mereka mengalami kekalahan besar. Tetapi akhirnya seorang Khariji bernama
Abdurrahman bin Muljam berhasil membunuh Ali. Nah, Sukubun telah mengalami kekalahan. Kaum Khawarij menyusun barisan kembali, meneruskan perlawanan. Jadi kaum Khawarij ini terus setelah kalah, mereka melanjutkan untuk melawan kekuatan Islam, baik di zaman dinasti Bani Umayyah maupun di zaman dinasti Bani Abbas. Mereka terus melawan kekuatan melawan pemerintah Islam yang dianggap mereka tidak semahaman dengan kaum Khawarij ini. Jadi kenapa kok mereka memerangi pemimpin Islam? Jadi menurut mereka itu kekuasaan yang dipegang oleh pemimpin umat Islam pada waktu itu mereka anggap telah menyeleweng dari Islam, dan oleh karena itu mereka harus ditentang dan dijatuhkan, bahkan halal darahnya, harus dibunuh. Dalam lapangan ketatanegaraan, mereka memang mempunyai paham yang berawalan dengan paham yang ada di waktu itu. Jadi menurut mereka kekhalifaan atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Jadi mereka dalam memandang pemerintahan itu lebih bersifat demokratis. Nah, yang berhak menjadi khalifah bukanlah anggota suku bangsa Quraisy saja. Menurut mereka ini, menurut kaum Khawarij. Bahkan bukan hanya orang Arab saja, akan tapi siapa saja yang sanggup asal orang Islam. Sekalipun ia hamba sahaya yang berasal dari Afrika. Itu kalau mereka sanggup memimpin umat Islam ini, ya sudah. Mereka akan bisa menjadi atau berpotensi untuk memimpin umat Islam ini menurut kaum Khawarij. Nah, khalifah yang sudah terpilih akan terus memegang jabatannya selama ia bersikap adil dan menjalankan syariat. Nah, tetapi kalau ia menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam, maka menurut kaum Khawarij ini wajib dijatuhkan atau dibunuh. Ngeri sekali, kan? Jadi pemimpin umat Islam siapa saja boleh memimpin tadi kan, tidak memandang bulu atau tidak membalang ras suku, kata kaum Khawarij. Akan tapi kalau pemimpin ini sedikit menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam, menurut kaum Khawarij mereka harus dijatuhkan dan harus dibunuh, gitu loh. Nah, dalam hubungan ini, jadi kata mereka khalifah atau kekhalifahan atau pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab secara keseluruhan itu dapat mereka terima karena keduanya tidak menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam, gitu kan. Akan tetapi Utsman bin Affan dan pemerintah Ali, mereka anggap atau telah menyeleweng dari pemerintahan Utsman bin Affan. Mereka anggap telah menyeleweng mulai dari tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya. Dan Ali juga mereka pandang menyeleweng sesudah peristiwa arbitrase tersebut di atas. Intinya pemerintahan Ali sama Utsman ini tidak dianggap sama mereka karena mereka menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam. Kalau kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab mereka terima karena memang di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu mereka berdua ini dipilih dengan kesepakatan atau dengan konsensus. Akan tetapi di masa Utsman dan Ali di masa Utsman ini itu dengan cara
pemerintahan kekhalifahannya itu dengan cara monarki, yaitu bukan dengan secara demokratis lagi, tetapi dengan cara monarki. Nah, sejak tahun itulah Utsman dan Ali bagi mereka telah menjadi kafir. Nah, menurut mereka karena Utsman dan Ali itu dipandang menyeleweng dari Islam, maka menurut kaum kafir mereka dianggap menurut kaum Khawarij mereka anggap kafir. Demikian pula halnya dengan Muawiyah, Amr bin As, Abu al-Asy'ari, serta semua orang yang mereka anggap telah melanggar ajaran-ajaran Islam. Nah, di sini kaum Khawarij masih persoalan kufur kan tadi kan, yang awalnya hanya menyoalkan tentang pemerintahan yang salah, kemudian berlanjut kepada persoalan kekafiran. Nah, sebenarnya siapakah menurut kaum Khawarij orang kafir itu dan orang yang keluar dari Islam? Siapakah yang mukmin dengan demikian tetapi masih beragama Islam katanya. Nah, jadi persoalan-persoalan yang tadinya itu berkecimpung di dunia politik akan tapi menyerempet atau berkelanjutan kepada persoalan teologi. Pendapat tentang siapa yang sebenarnya masih Islam dan siapa yang telah keluar dari Islam dan menjadi kafir, serta soal-soal yang bersangkut paut dengan hal ini tidak selamanya sama, sehingga timbullah berbagai golongan dalam kalangan Khawarij. Menurut Asy-Syahrastani, mereka terpecah menjadi 18 subsekte. Kalau menurut Al-Baghdadi sendiri, mereka berjumlah 20 subsekte. Kalau menurut Al-Asy'ari menyebut subsekte yang jumlahnya lebih besar lagi. Jadi sangat besar subsekte menurut Al-Asy'ari. Kaum Khawarij pada umumnya terdiri dari orang Arab Badawi. Jadi sedikit membahas tentang sebenarnya orang Khawarij itu dari mana sih gitu ya kan. Jadi orang Khawarij sendiri itu mereka berasal dari kaum Badawi, yang mana kaum Badawi itu hidup di padang pasir yang serba tandus, membuat mereka bersifat sederhana. Jadi hidupnya sederhana dalam cara hidup, terus pemikirannya juga dangkal. Dalam cara pemikiran tuh dangkal, sederhana, tetapi hatinya keras gitu loh, serta berani dan bersikap merdeka, tidak bergantung kepada orang lain. Nah, agama membawa kebaikan-kebaikan untuk merubah, yaitu merubah manusia yang punya hati keras. Terus habis itu cara hidup yang sebenarnya hidup kan pola hidup yang memang berkualitas gitu ya, tidak seenaknya saja. Akan tetapi ajaran-ajaran agama yang dibawakan oleh umat Islam kepada kaum Badawi ini tidak merubah sedikit pun gitu dari sifat kebadawian mereka tadi. Jadi mereka itu tetap bersikap bengis, suka kekerasan, dan tak gentar mati. Sebagai orang Badawi, mereka tetap jauh dari ilmu pengetahuan. Jadi memang hidupnya itu jauh dari ilmu pengetahuan gitu. Makanya mereka itu berani dalam dalam menghukumi sesuatu. Misalnya kalau ada orang Islam yang menyeleweng dari yang mereka anggap menyeleweng dari ajaran Islam, mereka ya berani untuk membunuh gitu, karena mereka tidak bergantung kepada orang lain gitu. Memang
hidupnya itu penuh dengan kesederhanaan. Pemikirannya tidak jauh, pemikirannya dangkal. Itulah sebabnya mereka berani untuk membunuh, berani untuk sedikit-sedikit mengkafirkan orang Islam. Jadi ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, mereka artikan menurut lafadznya. Jadi karena mereka jauh dari ilmu, mereka dalam menginterpretasikan teks-teks Al-Qur'an dan hadis itu menurut lafadznya gitu. Jadi secara letterlek saja, tidak dengan pengetahuan ilmu-ilmu yang lain gitu. Jadi secara letterlek apa makna atau bagaimana ya sebagaimana bunyi hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, ya udah itu harus dilaksanakan gitu, dengan tanpa toleransi tanpa toleran. Jadi makanya itu iman dan paham mereka merupakan iman dan paham orang yang sederhana dalam pemikiran, lagi sempit akalnya serta fanatik. Nah, iman yang tebal tetapi sempit ditambah lagi dengan sikap fanatik, ini yang membuat mereka tidak bisa mentolerir penyimpangan terhadap ajaran Islam menurut paham mereka, walaupun hanya penyimpangan bentuk kecil gitu loh. Di sini letak penjelasannya bagaimana mudahnya kaum Khawarij terpecah belah menjadi golongan-golongan kecil, serta dapat pula dimengerti tentang sikap mereka yang terus-menerus mengadakan perlawanan terhadap penguasa-penguasa Islam dan umat Islam yang ada di zaman mereka. Nah, siapakah aliran-aliran itu? Jadi aliran-alirannya itu ada banyak. Menurut di buku ini, jadi yang pertama itu sektenya itu ada yang namanya Al-Muhakkimah. Siapa Al-Muhakkimah itu? Yaitu golongan Khawarij asli dan terdiri dari pengikut Ali, itu disebut dengan, jadi Khawarij asli itu disebut dengan Al-Muhakkimah. Bagi Al-Muhakkimah ini Ali, Muawiyah, terus kedua pengantara mereka Amr bin As, Abu Musa al-Ash'ari, dan semua orang yang menyetujui arbitrase bersalah dan menjadi kafir. Itu. Selanjutnya hukum kafir ini mereka sebarluaskan, yang mana termasuk ke dalamnya tiap orang yang berbuat dosa besar. Jadi pelaku dosa besar menurut Al-Muhakkimah ini itu juga dihukumi kafir dan harus dibunuh, itu halal darahnya. Misalnya berbuat zina, ya kan, itu termasuk pelaku dosa besar, termasuk perilaku termasuk dosa besar. Nah, menurut golongan ini Al-Muhakkimah, siapa orang yang mengerjakan zina telah menjadi kafir dan keluar dari Islam. Begitu pula membunuh sesama manusia tanpa sebab yang sah adalah dosa besar. Nah, maka perbuatan membunuh manusia menjadikan si pembunuh keluar dari Islam dan menjadi kafir. Demikianlah seterusnya. Jadi orang yang zina tadi itu juga dihukumi kafir dan harus dibunuh. Nah, yang kedua ada sekte yang kedua itu Al-Azharikoh, golongan yang dapat menyusun barisan baru dan besar lagi kuat sesudah golongan Al-Muhakkimah hancur, yaitu golongan Al-Azharikoh. Daerah kekuasaan Al-Azharikoh ini mencakup perbatasan Irak dengan Iran. Nama ini diambil dari Nafi bin Al-Azraq, jadi pendirinya sendiri, yaitu Nafi bin Al-Azraq, yang mana menurut Ibnu Junaid al-Baghdadi pengikutnya itu berjumlah dari 20.000 orang.
Khalifah pertama ya tadi Nafi bin Al-Azraq, yang mana mereka anggap sebagai Amirul Mukminin. Kemudian Nafi mati dalam pertempuran di Irak pada tahun 686 Masehi. Nah, subsekte ini sikapnya lebih radikal daripada Al-Muhakkimah. Mereka tidak lagi memakai term kafir, tetapi term musyrik atau polytheis. Dan di dalam Islam, syirik atau polytheism merupakan dosa besar, yang merupakan dosa yang terbesar, lebih besar dari sekedar kufur gitu. Nah, selanjutnya yang dipandang musyrik menurut aliran Al-Azhar itu siapa? Yaitu semua orang Islam Jadi menurut mereka siapa yang musyrik? Orang yang musyrik itu adalah semua orang Islam yang tak paham dengan paham mereka, yaitu dengan paham Al-Azhariqah itu. Bahkan orang Islam yang sepaham dengan Al-Azhariqah tetapi tidak mau berhijrah ke dalam lingkungan mereka, ke dalam lingkungan Al-Azhariqah ini, yaitu tadi ya orang yang tidak mau berhijrah ke lingkungan Al-Azhariqah ini itu juga dipandang musyrik. Dengan kata lain, orang Al-Azhariqah sendiri yang tinggal yang tinggal di luar lingkungan mereka dan tidak mau pindah ke daerah kekuasaan mereka juga dipandang musyrik. Nah, dan barang siapa yang datang ke daerah mereka dan mengakui pengikut Al-Azhariqah tidaklah diterima begitu saja, tetapi diuji. Nah, diujinya dengan apa? Dengan orang Al-Azhariqah ini mendatangkan atau menawarkan tawanan, yang mana tawanan kepada si pengaku tadi. Kalau tawanannya itu dibunuh ya, sama pengaku tadi, maka ia diterima dengan baik. Tetapi kalau sebaliknya tawanan itu tidak dibunuhnya, maka kepalanya sendiri yang akan dipenggal oleh orang Al-Azhariqah ini. Nah, si yang tidak mau mencabut nyawa tawanan itu memberikan keyakinan kepada aliran Al-Azhariqah ini bahwa ia berdusta dan sebenarnya bukan penganut paham Al-Azhariqah. Lebih lanjut lagi, bukan hanya orang Islam yang tak sepaham dengan mereka, bahkan anak istri mereka boleh ditawan dan dijadikan budak atau dibunuh. Memang dalam anggapan mereka hanya daerah mereka lah yang merupakan Darul Islam, sedangkan daerah Islam yang di luar itu merupakan Darul Kufur, yang mana harus wajib diperangi. Dan yang mereka pandang musyrik itu bukan hanya orang-orang dewasa, tetapi juga anak-anak dari orang yang dipandang musyrik itu. Jadi merembet kepada anak-anaknya. Nah, menurut paham subsekte ini yang ekstrim ini, hanya mereka lah yang sebenarnya orang Islam. Nah, orang Islam yang di luar mereka, di luar lingkungan mereka itu merupakan kaum musyrik yang harus diperangi. Nah, oleh karena itu Al-Azhariqah sebagaimana disebut oleh Ibnul Hazm selalu mengadakan yang namanya istilahnya itu isti'arah. Isti'arah itu bertanya tentang pendapat atau keyakinan seseorang, siapa saja yang mereka jumpai gitu. Siapa saja yang mereka jumpai dan mengaku orang Islam yang tak termasuk dengan dalam golongan Al-Azhariqah, mereka akan bunuh. Nah, ekstrim banget ya. Terus selanjutnya ada aliran Al-Najdat, yang mana golongan ini itu yang dipimpin oleh Najdah bin Amir Al-Hanafi dari Yamamah, dan pengikut-pengikutnya pada mulanya ingin menggabungkan dengan Al-Azhariqah ini An-Najdah. Tetapi dalam golongan yang tersebut akhir ini timbul perpecahan. Sebagian dari pengikut Nafi bin Al-Azraq, diantaranya Abu Fudaik, Rashid At-Tawil, dan Atiyah Al-Hanafi tidak dapat
menyetujui paham bahwa orang Al-Azraqi yang tak mau berhijrah ke dalam lingkungan Al-Azariqah adalah musyrik. Jadi mulanya emang mereka tidak sepaham dengan Al-Azariqah tadi, maka mereka keluar atau merdeka sendiri gitu di lingkungan di luar kekuasaan aliran Al-Azariqah tadi yang dibawa oleh siapa? Nafi bin Azraq. Jadi menurut Najdah dan kawan-kawannya itu tidak dapat menyetujui paham bahwa orang Al-Azraqi yang tak mau berhijrah ke dalam lingkungan Al-Azariqah adalah musyrik. Demikian pula mereka tak setuju dengan berapa tentang boleh dan halnya dibunuh anak istri orang Islam yang tak sepaham dengan Al-Azariqah. Abu Fudayk dengan teman-temannya serta pengikutnya memisahkan dari Nafi dan pergi ke Yaman. Diri dari Nafi bin. Di sini mereka dapat menarik Najdah ke pihak mereka dalam pertikaian paham dengan Nafi, sehingga Najdah dengan pengikutnya membatalkan rencana untuk berhijrah ke daerah kekuasaan Al-Azariqah, yang mana memang awalnya Najdah ini ingin bergabung dengan Nafi Al-Azariqah untuk bergabung dengan aliran Al-Azariqah, akan tetapi ditarik oleh Abu Dufaik. Nah, kemudian pengikut Abu Dufaik dan pengikut Najdah bersatu dan memilih Najdah sebagai imam baru mereka. Kemudian Nafi bin Azraq tidak lagi diakui sebagai imam. Nafi telah mereka pandang kafir. Jadi saling mengkafirkan itu orang Khawarij ini kepada pemimpin mereka yang tidak sepaham dengan mereka sendiri gitu. Jadi saling mengkafirkan. Sekarang Nafi bin Azraq dipandang kafir oleh Najdah dan pengikut-pengikutnya dan tidak diakui sebagai imam. Najdah berlainan dengan kedua golongan di atas bahwa jadi pandangan Najdah mengenai pendosa besar yang menjadi kafir dan kalau dalam hanyalah orang yang tahu sepaham dengan golongannya. Jadi menurut mereka orang pendosa besar yang menjadi kafir dan kekal dalam neraka itu hanyalah orang yang tak sepaham dengan Najdah. Jadi tadi kan Nafi bin Azraq tidak sepaham dengan Najdah. menurut Najdah ini ya mereka kafir dan kekal dalam neraka gitu. Saling mengkafirkan intinya perwat. Kalau ada pengikutnya Najdah ini yang mengerjakan dosa besar, betul katanya dia mendapatkan siksaan, tetapi bukan dalam neraka. Kemudian nggak tahu di mana ini mereka mendapat siksaan, nggak tahu. Kemudian akan masuk ke surga katanya. Nah, kalau ada pelaku dosa kecil, katanya akan menjadi besar kalau si pelaku dosa kecil ini terus-menerus melakukannya. Dan kalau dilakukan sendirian, mereka anggap sebagai orang musyrik, kata mereka. Seterusnya Najdah berpendapat bahwa yang wajib bagi tiap-tiap muslim ialah mengetahui Allah dan Rasul-Rasulnya, mengetahui haram membunuh orang Islam, percaya pada seluruh apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya. Orang yang tak mengetahui ini tak dapat diampuni. Jadi orang yang tidak mengetahui tadi itu tidak akan diampuni. Yang dimaksud dengan orang Islam di sini ialah pengikut Najdah. Jadi pengikut Najdah yang tidak mengetahui
Allah dan Rasulnya, tidak mengetahui keharaman membunuh orang Islam, tidak percaya kepada seluruh apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya, menurut Najidah ini tidak dapat diampuni, kata mereka. Nah, dalam hal-hal lain yang tersebut di atas, orang Islam tidak diwajibkan mengetahuinya kalau ia mengerjakan sesuatu yang haram tadi itu tidak dengan pengetahuan atau tidak tahu bahwa tadi yang dilakukan itu adalah haram. Nah, orang ini itu dimaafkan menurut Najidah. Dalam lapangan politik, Najidah berpendapat bahwa adanya imam perlu hanya jika maslahat menghendakinya. Jadi menurut Najidah sendiri, imam umat Islam itu perlu kalau maslahat menghendaki yang demikian. Jadi kalau ada maslahatnya, karena menurut mereka itu berpandangan manusia pada hakikatnya tidak berhajat pada adanya imam untuk memimpin mereka, gitu loh. Jadi sebenarnya bisa berjalan sendiri gitu. Nah, dalam hal ini mereka itu sebenarnya lebih dekat kepada ajaran komunisme yang mengatakan bahwa negara akan hilang dengan sendirinya dalam masyarakat komunis. Dalam kalangan Khawarij, golongan inilah kelihatannya yang pertama membawa paham taqiyah. Jadi paham taqiyah itu muncul dari golongan Najidah ini, dari golongan Najidah. Taqiyah itu apa? Yaitu merahasiakan dan tidak menyatakan keyakinan untuk keamanan, ya tujuannya untuk keamanan diri seseorang. Taqiyah menurut pendapat mereka, menurut Najidah ini, bukan hanya dalam bentuk ucapan, tetapi juga dalam bentuk perbuatan. Jadi seseorang boleh mengucapkan kata-kata dan boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin menunjukkan bahwa pada lahirnya dia bukan orang Islam, tapi pada hakikatnya ia tetap menganut agama Islam. Astagfirullahaladzim. Tapi tidak pula semua pengikut Najidah setuju dengan pendapat ajaran-ajaran di atas, terutama paham bahwa dosa besar tidak membuat pengikutnya menjadi kafir dan bahwa dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Jadi pengikutnya pun tidak setuju dengan Najidah. Ada yang tidak setuju dengan Najidah. Aduh, apa buat ini? Perpecahan di kalangan mereka kelihatannya ditimbulkan dari pembagian ghanimah. Jadi persoalannya, jadi kan tadi dijelaskan bahwa memang di kalangan Khawarij ini begitu banyak aliran-aliran atau subsekte yang terpisah dari pemimpinnya gitu. Ya karena mereka emang pemikirannya dangkal dan mereka berani untuk mengutarakan pendapat, mereka berani untuk berbeda pendapat dengan siapa saja, karena mereka memang tidak bergantung kepada orang hidupnya. Akhirnya itu yang mengakibatkan aliran-aliran semakin banyak di golongan mereka, di golongan Khawarij ini. Nah, kemudian dalam perpecahan ini dan sedang Abu Dhifai Indonesia mengadakan perlawanan terhadap Najidah. Kemudian singkat cerita, intinya itu kemudian kan tadi kan karena memang orang yang ada di dalam pengikut-pengikutnya Najidah itu saling berbeda pendapat, akhirnya Abu Dhufayk, Rashid Al-Tawil, Atiyah Al-Hanafi memisahkan dari Najidah, dari pemimpinnya sendiri. Kemudian Atiyah mengasingkan diri ke Sajistan di Iran, sedang Abu Dhufayk dan Rashid mengadakan perlawanan terhadap Najidah. Akhirnya Najidah ditangkap dan berhasil dipenggal lehernya. Kuat, saling membunuh, saling mengkafirkan, saling bunuh sama muslim.
Kemudian aliran selanjutnya ada Al-Ajaridah. Mereka adalah pengikut dari Abdul Karim Ibnu Ajrad yang menurut Asy-Syahrastani merupakan salah satu teman dari Atiyah Al-Hanafi, jadi yang membisikkan diri dari Najdah. Kaum Al-Ajaridah bersifat lunak karena menurut paham mereka berijah bukanlah merupakan kewajiban sebagai diajarkan oleh Nafi bin Al-Azraq Najdah, tapi hanya merupakan kebajikan saja. Dengan demikian, kaum Al-Ajaridah boleh tinggal di luar daerah kekuasaan mereka dengan tidak dianggap menjadi kafir menurut Al-Ajaridah ini. Jadi tidak harus pengikutnya orang Khawarij ini harus tinggal di lingkungan kekuasaan Khawarij itu sendiri. Jadi mereka dengan melakukan itu mereka tidak dianggap menjadi kafir. Di samping itu, harta yang boleh dijadikan rampasan perang hanyalah harta orang yang telah mati terbunuh. Sedangkan menurut Al-Azariqah seluruh harta musuh boleh dijadikan rampasan perang. Jadi kata Al-Ajaridah ini harta yang boleh dijadikan rampasan itu hanyalah orang yang sudah terbunuh, sudah mati. Kalau menurut Al-Azariqah sendiri kan tadi seluruh harta musuh boleh dijadikan rampasan perang. Seterusnya Al-Ajaridah berpendapat bahwa anak kecil tidak bersalah, tidak musyrik menurut orang tuanya. Selanjutnya, Al-Ajaridah ini mempunyai paham Puritanisme. Jadi kan Puritanisme itu bagaimana? Jadi kan di dalam Quran surat Yusuf, dalam Quran surat Yusuf itu diceritakan membawa cerita cinta gitu kan, dan Al-Quran sebagai kitab suci. Kata mereka, kata Al-Ajaridah ini tidak mungkin mengandung. Jadi kata mereka Al-Quran sebagai kitab suci itu tidak akan mengandung cerita cinta gitu. Nah karena itu mereka Al-Ajaridah tidak mengakui surat Yusuf itu sebagai bagian dari Al-Quran Karim. Oke. Sebagai golongan Khawarij lain, golongan Al-Ajaridah ini juga terpecah belah menjadi golongan kecil. Dan mereka yaitu golongan Al-Maimunah menurut paham Qadariyah. Al-Maimunah ini menganut paham Al-Qadariyah. Bagi mereka semua perbuatan manusia baik dan buruk timbul dari kemauan dan kekuasaan manusia itu sendiri. Nah, terus ada golongan Al-Hamziyah yang juga mempunyai paham yang sama, yaitu paham Qadariyah. Tapi golongan Asy-Syu'aibiyah dan Al-Hazimiyah menganut paham sebaliknya. Bagi mereka Tuhanlah yang menimbulkan perbuatan-perbuatan manusia. Manusia tidak dapat menentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian As-Sufriyah. Ada aliran Khawarij yang selanjutnya itu ada As-Sufriyah. Pemimpin golongan ini ialah Ziyad ibnu Asfar. Dalam paham mereka dekat sama dengan golongan Al-Azariqah, dan oleh karena itu juga merupakan golongan yang ekstrim. Hal-hal yang membuat mereka kurang ekstrim dari yang lain adalah pendapat mereka. Orang Sufi yang tidak berhijrah tidak dipandang kafir, yang pertama. Kemudian mereka tidak berpendapat bahwa anak-anak kaum musyrik boleh dibunuh. Selanjutnya tidak semua mereka berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar menjadi musyrik. Ada di antara mereka yang membagi dosa besar dalam dua golongan, dosa yang ada sanksinya di dunia seperti membunuh dan berzina, dan dosa yang tak ada sanksinya di dunia seperti meninggalkan sembahyang dan puasa. Orang yang berbuat dosa golongan pertama tidak dipandang kafir. Menurut mereka yang benar jadi kafir hanyalah orang yang melaksanakan dosa golongan kedua. Daerah golongan Islam yang tak sepaham dengan mereka bukan Darul Harb, yaitu daerah yang harus diperangi. Yang diperangi hanyalah ma'askar atau pemerintah sedang anak-anak dan perempuan tak boleh dijadikan tawanan. Ma'askar atau camp pemerintah, sedang anak-anak perempuan tak boleh dijadikan tawanan. Kufur bagi berdua, kata As-Sufriyah ya. Kufur itu menjadi dua katanya. Kufur bin ingkar an-ni'mah, yaitu mengingkari rahmat Tuhan, dan kufur bin ingkar ar-rububiyah, yaitu mengingkari Tuhan. Dengan demikian term kafir tidak selamanya harus berarti keluar dari Islam.
Di samping pendapat-pendapat di atas terdapat pendapat yang spesifik bagi as-sufriyah ini, golongan as-sufriyah. Taqiyah hanya boleh dalam bentuk perkataan, tidak dalam bentuk perbuatan, kata sufriyah. Terus tetapi sungguh demikian untuk keamanan dirinya perempuan Islam boleh kawin dengan lelaki kafir di daerah bukan Islam. Kemudian yang terakhir ada al-ibadiyah, yaitu golongan ini merupakan golongan yang paling moderat dari golongan khawarij tadi. Golongan ini golongan paling moderat dari seluruh golongan khawarij tadi. Namanya diambil Abdullah bin Ibad yang pada tahun 686 memisahkan diri dari golongan Al-Azharikop. Paham moderat mereka dapat dilihat dari ajaran-ajaran berikut. Orang Islam yang tak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukanlah musyrik, tetapi kafir. Dengan orang Islam demikian boleh diadakan hubungan perkawinan dan hubungan warisan. Syahadat mereka dapat diterima. Membunuh mereka adalah haram. Daerah orang Islam yang tak sepaham dengan mereka kecuali kamp pemerintahan merupakan Darut Tauhid, daerah orang yang mengesahkan Tuhan dan tak boleh diperangi. Yang merupakan Darul Kufur, yaitu yang harus diperangi hanyalah ma'askar pemerintahan. Orang Islam yang berbuat dosa besar adalah muwahhid yang mengesahkan Tuhan, tetapi bukan mukmin dan bukan kafir al-millah, yaitu kafir agama. Dengan kata lain, mengerjakan dosa besar tidak membuat orang keluar dari Islam. Yang boleh dirampas dalam perang hanyalah kuda dan senjata. Emas dan perak harus dikembalikan kepada orang yang diperangi. Tidaklah mengherankan kalau paham moderat seperti digambarkan di atas buat Abdullah bin Ibad tidak mau turut dengan golongan Al-Azharikah dalam melawan pemerintah dinasti Bani Umayyah. Bahkan ia mempunyai hubungan yang baik dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Demikian pula halnya dengan Jabir bin Zaid al-Azdi, mu'min al-Ibadiyah sesudah Ibnu Ibad, mempunyai hubungan baik dengan Al-Hajjaj pada waktu itu yang tersebut. Akhir ini dengan kerasnya memerangi golongan-golongan khawarij yang berpaham dan bersikap ekstrim. Nah, oleh karena itu jika golongan khawarij lainnya telah hilang, yang hanya tinggal dalam sejarah, golongan Al-Ibadiyah ini masih ada sampai sekarang. Nah, dan terdapat di Zanzibar, Afrika Utara, Oman dan Arabia Selatan. Nah, adapun golongan khawarij ekstrim dan radikal, sungguh pun mereka sebagai golongan telah hilang dalam sejarah. Jadi menurut Pak Harun ini, golongan khawarij yang ekstrim dan radikal itu sudah hilang dalam sejarah. Ajaran-ajaran ekstrim mereka masih sudah hilang, akan tetapi ajaran-ajaran ekstrimnya itu menurut Pak Harun masih punya pengaruh walaupun tidak banyak dalam masyarakat Islam saat ini. Jadi memang mungkin pemikiran-pemikiran atau ajaran-ajaran ekstrim dari golongan khawarij tersebut tuh masih berpengaruh sampai sekarang walaupun sedikit gitu menurut Pak Harun. Jadi ya saya juga alhamdulillah setelah mengetahui ini saya lebih berhati-hati gitu, lebih berhati-hati dengan ya ajaran-ajaran di luar sana, misalnya lewat HP saya, lewat Instagram saya, lewat YouTube gitu. Ada yang memang ajaran-ajaran yang agak ekstrim, mungkin saya lebih analisis lagi, lebih kritis lagi untuk menanggapi hal-hal yang memang agak menyimpang dari ajaran Islam. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.